berada di Lab Motor Listrik, Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini kita akan menggunakan modul yang ada di depan di sini untuk belajar bagaimana mengendalikan motor AC 3 pas dan juga mengendalikan motor stepper yang ada di sistem kita, ditambah dengan sebuah rotary encoder. Ya. Nah, controller kita menggunakan PLC CP1E. Jadi kita nanti akan menambah sistem kita, sistem yang di situ aktuatornya motor listrik. Kita punya sensor untuk posisi yaitu rotary encoder. Nah, karena kita menggunakan sensor posisi rotary encoder, maka untuk pengendalian kita nanti kita menggunakan high speed counter. Ya. Nah, nanti kita akan awali dari sebuah kasus. Nah, kemudian dari kasus tadi kita selesaikan rangkaian kita, pengaturan parameter dan juga pemrograman PLC supaya sistem tadi bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita ada tambahan rotary encoder di dalam sistem kita. Oke, mari kita diskusi bersama. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan pemrograman high speed counter pada PLC. Kenapa? Karena kita nanti akan mempunyai satu komponen yaitu rotary encoder, di mana rotary encoder tadi itu akan mengeluarkan pulsa dengan frekuensi tinggi yang itu bisa dibaca jika kita set PLC itu dengan menggunakan high speed counter input. Ya, jadi sistemnya nanti adalah seperti ini. Nanti kita lihat dari kasus yang akan kita selesaikan menggunakan pemrograman high speed counter. Oke. Nah, kasusnya adalah seperti ini. Ada sebuah perusahaan bermaksud membuat sistem pemotong kain otomatis. Ya, ini nanti bisa kain, bisa baja, bisa macam-macam. Tapi kasus kita adalah kain. Nah, pemotongannya menggunakan laser cutting. Nah, kain itu diletakkan di atas konveyor. Jika panjangnya sudah mencapai 250 mm, maka akan dipotong oleh laser cutting. Sketnya kira-kira seperti ini ada konveyor, ada laser cutting, ini ada kainnya yang warna merah, dan ini adalah arah gerakan. Jadi nanti kalau di start pertama kali, maka konveyor akan berjalan. Nah, kalau konveyor berjalan, kainnya akan ikut di sini. Nah, di sini nantinya ada rotary encoder yang dipasang itu ya untuk mendeteksi panjang kain. Jika sudah mencapai 250 mm, konveyornya berhenti dan laser memotong. Ya, selesai memotong, konveyor jalan lagi, menghitung lagi. Sudah mencapai 250 mm, maka laser memotong lagi. Demikian seterusnya sampai tombol stop ditekan. Oke. Nah, untuk mendeteksi panjang ini kita memanfaatkan high speed counter. Ya, high speed counter program, dan di sini ada sensor rotary encoder di atas di dalamnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah alokasi high speed input. Jadi nanti di PLC CP1E itu ada dua high speed input, yaitu high speed counter 0 dan high speed counter 1. Ya, high speed counter 0 itu ada di alamat 00, 01 dan untuk Z-nya di 04. Untuk high speed counter 1 ada di 02, 03 dan 05 untuk Z-nya. Jadi nanti kita akan memanfaatkan hanya input fase A dan fase B dengan menggunakan diferensial fase dari rotary encoder kita. Ya, jadi nanti kalau A itu nanti kita hubungkan ke alamat 0, yang fase B kita hubungkan ke alamat 1. Oke. Nah, kemudian di dalam pemrograman high speed input ini ada beberapa jenis pulsa. Ya, kita nanti akan menggunakan diferensial fase input, di mana ada fase A, fase B, di sini yang beda fase gitu ya. Ini nanti akan bisa kita gunakan untuk mendeteksi arah. Jadi baik itu clockwise ataupun counter clockwise kita bisa mendeteksi. Nah, kalau yang increment ini tidak bisa kita gunakan untuk mendeteksi arah. Oke, kita nanti menggunakan yang diferensial fase input. Oke, ada beberapa jenis input setting yang lain gitu ya.
Yang ini nanti tidak akan kita gunakan, tapi bisa Anda pelajari, Anda manfaatkan untuk aplikasi yang lain. Nah, kemudian untuk arah itu dideteksi dengan menggunakan flag yang ada di memori A274.10 gitu ya, yang ada di auxiliary area ya, A270.10. Itu untuk high speed counter 0. Kalau high speed counter 1 A275.10. Jadi A274.10 ini akan on jika arahnya nantinya clockwise, akan off jika arahnya counterclockwise, yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi arah. Tapi nanti ini tidak kita gunakan karena kita hanya menggunakan satu arah saja. Nah, untuk settingnya juga ada yang namanya linear mode, ada yang circular mode. Ya, nanti kita menggunakan linear mode. Jadi nanti kalau sudah mencapai setting maksimalnya akan muncul overflow, gitu ya. Jadi nanti sebetulnya kita nanti akan setting menggunakan perintah compare dari alamat input yang ada di high speed counter. Nah, kemudian kalau sudah mencapai posisi maksimal, maka akan bisa mengirim sinyal. Oke, nah ini yang nantinya akan kita gunakan. Jadi saat kita memasang rotary encoder di dalam ke high speed input yang 0, nanti harganya jika encodernya kita putar dan ada pulsa masuk, harganya itu akan tersimpan di A271 dan A270. A270 itu adalah yang lower digitnya yang harganya. Ya, yang A271 adalah yang upper digit. Jadi nanti ini akan digunakan A270 dan 271. Jadi kalau misalnya di sini 0000, di sini 001, berarti di sini 001 0000 gitu ya. Maka di sini adalah upper digitnya, di sini adalah lower digitnya, menggunakan dua auxiliary area, ya. Nah, kemudian ini juga secara detail untuk pengalamatannya nanti seperti apa gitu ya. Bagaimana kita membaca high speed counter present value ya tadi A270 dan A271 ya. Nah, kita juga nantinya kalau sudah mencapai proses maksimal, kita perlu meriset harga yang ada di A270, 271. Jadi nanti kalau counternya sudah mencapai posisi maksimal, maka nantinya kita perlu meriset itu menjadi 0 lagi. Nah, caranya meriset adalah menggunakan bisa fase Z, ya, bisa juga menggunakan software reset. Nah, kalau nanti yang kita gunakan adalah menggunakan software reset. Nah, untuk merisetnya, kalau high speed counter yang 0 itu A5310. High speed counter yang 1 A5311. Jadi kalau berubah dari 0 ke 1, maka otomatis harganya akan di-reset. Yang di A270 dan 271 untuk counter 0, tadi yang sudah ada harganya tertentu. Kalau A5310 ini dari off berubah menjadi on, maka harganya yang ada di 270 dan 271 akan berubah menjadi 0 lagi. Nah, itu yang nantinya akan kita manfaatkan. Oke, ini rencana sistem kita. Jadi nanti ada tombol start dan stop, ya. Kemudian ada rotary encoder yang kita masukkan ke alamat input rotary encoder. Terus kita menggunakan PLC CP1E N40DTA, ya. Terus kita menggunakan motor stepper, ya, untuk menjalankan laser cutting, ya. Maka di sini kita menggunakan yang transistor output. Karena motor stepper nanti hanya bisa dikendalikan oleh PLC yang outputnya transistor. Nah, terus yang motor AC 3 pas di sini dikendalikan oleh inverter. Kecepatannya bisa diatur menggunakan inverter. Ini untuk menggerakkan konveyor. Kalau motor stepper untuk menggerakkan laser cutting. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah alokasi input outputnya. Jadi fase A yang ada di rotary encoder kita hubungkan ke alamat 0 sesuai tadi, yaitu high speed counter 0. Fase B-nya
Ya, ini salah ketik, fase B itu di 001 gitu ya. Terus kemudian tombol start di 03, tombol stop di 04 ya. Terus kemudian outputnya kita punya output untuk pulsa ya sama direction ya, pulse dan direction. Terus kemudian kita punya output untuk motor AC 3 pas untuk berputar clockwise. Jadi ada 3 output yang kita manfaatkan. Jadi ada 4 input dan 3 output. Kemudian ini adalah rangkaiannya ya. Ini tombol 1 dan tombol 2 untuk start stop. Kemudian ini adalah fase A dan fase B rotary encoder. Di sini kita juga perlu memberi power untuk rotary encodernya. Tadi ini untuk motor stepper di alamat 100 dan 100. Ini selalu berpasangan, ingat. Kamennya ini juga negatif, kenapa? Karena ini DT, syncing. Terus kemudian untuk yang 101 kita hubungkan ke inverter. Ini catatan untuk encodernya, resolusi encoder itu 1000 pulsa per revolution. Nah, panjang tadi 250 mm kain, itu sudah didesain demikian rupa, itu akan mengeluarkan pulsa 25.000. Jadi nanti kita akan setting pulsanya maksimal 25.000, kalau sudah 25.000 artinya panjang kain sudah 250 mm. Nah, ini untuk rangkaian dayanya yang motor AC 3 pas ya, tadi dihubungkan ke alamat 100 di sini, kamennya dihubungkan ke 3. Ini terminal 3 untuk kamen dan terminal 3 ini dihubungkan kamen. Ini kamen 1 ya, bukan kamen 3. Ini mungkin saya isi kamen 1 ya. Karena kita tadi dihubungkan ke kamen 1 yang ada di sini, ini alamatnya 100. Parameternya P08 isi 5 karena supaya bisa dijalankan dari luar. P09 itu 0 karena nanti pengaturan kecepatan dari potensio yang ada di sini. Oke. Selanjutnya ini adalah untuk motor stepper ya. Alamatnya tadi dari 100 dihubungkan ke sini 100 PLC. Terus kemudian clockwise yang plus dihubungkan ke positif. Kalau 102 dihubungkan counterclockwise negatif. Counterclockwise positif dihubungkan ke positif. Diatur resolusinya adalah 500 pulsa per revolution. Ya, terus kemudian ini output 2 pin 2 harus on supaya metodenya adalah pulse and direction. Terus kemudian kita perlu setting juga run current dan stop current. Ini ada catatan di sini. Tadi untuk 1 kali pemosongan laser cutting itu membutuhkan 100 putaran atau 50.000 pulsa. Jadi nanti kalau motor stepper berputar 50.000 artinya laser cutting sudah memotong penuh kain. Ya. Ini adalah sequential system kita. Ya, jadi nanti kita mempunyai tombol start stop. Ya, kita hubungkan ke W00 untuk work bit 00. Ya, work area. Terus kemudian setelah sistem start, ini nantinya ada alamat W01 digunakan untuk memutar motor. Ya, jadi motor AC akan berputar clockwise, artinya digital input 5 itu on. Artinya alamat 100 tadi harus on. Nah, kemudian encodernya akan menghitung. Ya, encodernya menghitungnya ini ke 25.000 ya. 25.000 menghitungnya. Jadi setelah mencapai 25.000, maka yang terjadi dia akan mematikan motor, terus memberi delay 1 detik. Setelah di-delay, motor stepper akan berputar, artinya laser cutting akan bekerja. Kalau laser cutting sudah selesai, sistem akan reset kembali seperti semula. Ini jalan lagi motor AC-nya, terus kemudian encodernya menghitung, kemudian di-delay, kemudian laser cutting-nya memotong, kemudian selesai, di reset, jalan lagi ya, sampai tombol 2 atau tombol stop itu ditekan. Oke. Langkahnya kita perlu membuat program ini ya, program sekuensialnya ini dari sini, bagaimana caranya kita menerjemahkan ke diagram ladder ya. Nah, yang pertama perlu dilakukan karena kita menggunakan high speed counter adalah men-setting ya, setting PLC. Di mana high speed counter ini kita centang, terus kemudian kita pilih linear mode, ya, terus resetnya menggunakan software,
tadi inputnya kita menggunakan differential fase input. Nah, ini PLC setting ini harus kita download dulu ke PLC. Jadi kalau Anda sudah set, Anda download dulu ke PLC. Setelah settingnya di-download, PLC-nya harus dimatikan. Terus kemudian dihidupkan kembali supaya settingnya ini berfungsi. Nah, nanti untuk download program, ingat settingnya tidak perlu di-download ulang. Gitu ya. Karena setting sudah di-download di awal tadi. Ini adalah programnya. Anda lihat di sini, ini adalah program start stop. Ya, menghidupkan W00. Jadi ini start stop. Ya, TB1 plus, ini TB2 minus, ini untuk start stop. Menghidupkan W00. Ini sudah selesai kita buat di sini. Terus kemudian W0, ya, W0 tadi itu menghidupkan W1 di sini ya. Kita di sini kan W0, ini sebagai inputan ke sini, itu menghidupkan W1. Ya. Dan di-reset oleh W4. Maka sistemnya di sini latching. W0 menghidupkan W1, di-reset oleh W4. Ya. Itu input kedua di sini sudah selesai kita buat. Sekarang input ketiga di sini untuk counting. Jadi kalau kita akan membandingkan tadi harganya di A270 karena nanti nilai counter yang ada di fase 0, high speed counter 0 itu ada di A270. Maka itu kita bandingkan dengan harga yang ada di data memori 20. Kita masukkan data memori supaya fleksibel. Karena untuk kasus kita kan kita akan mengisi 25.000, nanti D20 itu kita isi 25.000. Sehingga nanti kalau W05 ini adalah tambahan, W05 ini akan hidup jika angkanya di sini A270 itu sudah mencapai 25.000. Nah, W05 ini menjadi inputan yang ada di 2 di sini. Jadi untuk counting 25.000 tadi itu mengaktifkan W05. Nah, W05 ini di differential up untuk mengaktifkan W02. Ya, syaratnya adalah W01 supaya conveyornya on dulu. Oke. Nah, yang berikutnya berarti setelah itu kita menjalankan yang ini, timernya on mengaktifkan W03. Maka di sini timernya on mengaktifkan W03, syaratnya adalah W02. Ya, selalu syaratnya adalah W02. Oke, sudah selesai untuk yang ketiga. Dan yang keempat, yang di sini timer ini yang keempat adalah complete flag mengaktifkan W04. Maka complete flag di sini mengaktifkan W04. Ya, syaratnya adalah W03 di sini. Oke, yang input sudah selesai kita gambar semua. Jadi di sini laddernya sudah selesai kita gambar semua. Nah, sekarang yang output. Tadi W01 itu mengaktifkan motor AC, ya. Maka di sini outputnya W01 itu mengaktifkan motor AC. Ya, di 100.01 kan tadi terhubung ke port 5. Nah, kemudian W02 itu mematikan motor AC. Ya, setelah menghitung tadi W01 mengaktifkan motor AC, W02 mematikan motor AC. Nah, W02 tadi itu juga mengaktifkan timer untuk delay 1 detik. Ya. Sebelum kemudian ya setelah ini mengaktifkan timer di sini. Ya, di samping mematikan motor, dia mengaktifkan timer. Kemudian W03 mengaktifkan motor stepper. Nah, di sini W03 itu mengaktifkan motor stepper. Ya, untuk laser cutting. Oke. Nah, terus kemudian jika sudah selesai, ya sudah selesai di sini akan reset. Nah, sistem reset ini akan kembali seperti semula, akan jalan lagi conveyornya. Oke. Nah, ini data memori yang diisikan untuk D0 dan D10 ini adalah untuk data motor stepper, yang D20 itu digunakan untuk komparasi, itu ya, komparasi harga dari pulsa yang ada di input high speed counter 0. Oke, demikian
desain sistem kita, program. Nah, mari kita coba untuk di real ya. Kita akan mencoba bagaimana menjalankan sistem kita. Oke, mari kita coba sistem kita. Jadi kalau di sini nanti tombol start saya tekan, conveyor akan jalan. Artinya motor AC 3 pas akan berjalan. Nah, encoder akan menghitung. Kalau sudah mencapai 25.000 settingnya, maka motor AC 3 pas akan berhenti. Kemudian gantian laser cutting yang digerakkan oleh motor stepper akan berjalan. Setelah selesai, maka conveyor akan berjalan kembali. Maka encoder menghitung kembali. Ya, demikian seterusnya sampai nantinya kita tekan tombol stop. Oke, mari kita jalankan. Jadi kalau kita start, maka conveyor jalan dan ini akan menghitung. Ya, berputar menghitung sampai mencapai 25.000. Kalau sudah mencapai 25.000, maka selanjutnya motor stepper yang akan berjalan untuk menjalankan laser cutting. Setelah selesai, conveyor jalan lagi. Ini menghitung lagi. Ya. Kalau sudah mencapai, gantian laser cutting yang jalan. Oke. Nah, demikianlah bagaimana kita memanfaatkan rotary encoder dan juga pemrograman high speed counter pada PLC untuk mengendalikan sistem kita, di mana sistem kita adalah sistem untuk pemotongan kain dengan panjang tertentu. Nah, panjang tertentunya tadi dideteksi oleh rotary encoder.